Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan usaha, yaitu tentang Kobana Fried Chicken di Kota Padang Panjang. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Mato Ariku, yang kedua Rahmat Ramadhani, dan yang ketiga saya sendiri Sucitra Yulia, dan yang keempat Teguh Ahmad Ghazali. Baiklah, untuk pembacaan slide pertama akan saya berikan kepada Matohariku. Kepada Matohariku dipersilahkan. Baiklah, saya Tori. Saya akan membahasakan aspek analisa ayam cepat saji Kobana. Yang pertama, aspek manajemen. Dari aspek manajemen, ayam Kobana memiliki beberapa cabang di berbagai kota selain Padang Panjang. Tapi pusatnya adalah di Kota Padang Panjang. Mereka memiliki 5 karyawan yang ada dan dibagi menjadi beberapa tugas, yaitu kasir, 2 koki, dan karyawan kebersihan. Karyawan delivery atau antar jemput di sana. Kedai ayam goreng cepat saji ini sendiri dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore atau sampai jam 8 malam. Aspek yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Dari segi pemasaran, aspek yang digunakan oleh gerai ayam goreng ini cukup banyak digunakan pada umumnya banyak pengusaha kecil. Mereka mempromosikannya lewat sosial media, menjajakan brosur pada saat kedai pertama kali buka, melayani pesan antar atau delivery, dan biasanya juga menggunakan strategi dari mulut ke mulut alias berkomentar dari pelanggan yang sudah pernah membeli makanan cepat saji ini. Bisnis ini meraup keuntungan yang cukup besar. 1 ekor ayam dibagi menjadi beberapa potongan dan dijual dengan harga yang berbeda. Daftar menu dari ayam Kobana adalah yang pertama, paha bawah seharga 8.000, paha atas seharga 10.000, sayap seharga 9.000, dada dihargai seharga 10.000, nasi 3.000, kentang goreng 8.000. Menu lainnya paket dada ayam plus nasi dibanderol dengan harga 13.000. Selain itu mereka juga menjual minuman dingin. Yang pertama aqua dan juga teh pucuk. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Matohariku, dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Ramadhani. Kepada Rahmat Ramadhani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmat Ramadhani, NIM 19134071. Baiklah, saya akan melanjutkan materi aspek SDM. Aspek SDM ayam Kobana ini merupakan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang yang punya cabang di kota lain. Mereka memiliki struktur organisasi tetap dan dikendalikan oleh owner pemilik kedai ayam cepat saji ini. Dalam satu kedai ada 1 orang kepala dan 4 karyawan lainnya. Dalam segi perlakuan kekaryawan dan aturan jam kerja juga masih dalam batas wajar. SDM kedai ini dikatakan layak dalam menjalankan usaha. Selanjutnya aspek teknis dan operasi. Dari aspek teknis dan operasi sendiri, kedai ayam cepat saji Kobana ini berada di tempat yang cukup strategis, berlokasi di depan perusahaan CFC, di depan samping toko serba ada MRDIY, yang mana banyaknya anak muda yang mengunjungi tempat tersebut. Kedai ayam cepat saji ini sendiri mulai beroperasi dari tahun 2017. Dari segi teknis, alat yang digunakan untuk memproduksi masih berupa metode penggorengan tradisional dan tidak menggunakan teknologi apapun, tapi rasanya sama dengan makanan restoran cepat saji lainnya. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan dari ayam Kobana yaitu bisa dihitung dari data penjualan ayam cepat saji Kobana per hari.
Misalkan harga satu paha bawah ayam per potong dijual seharga 8.000 dikali 50 potong, maka akan mendapatkan pendapatan sebesar 400.000. Dan paha atas ayam per potong dijual seharga Rp 10.000 dikali dengan 50 potong, maka pendapatan yang akan didapatkan 500.000. Untuk dada ayam per potong dijual seharga Rp 10.000 dikali dengan 50 potong, maka akan mendapatkan pendapatan seharga sebesar 500.000. Untuk sayap per potong yaitu dibanderol dengan harga 9.000 dikali 50 potong, maka akan mendapatkan 450.000 pendapatan. Dan untuk nasi dibanderol dengan harga 300.000 per kali 50 kali pengambilan per hari, maka akan mendapatkan pendapatan sebesar 150.000. Maka seluruh penjualan yang didapatkan adalah 2 juta dalam sehari. Itu sudah termasuk dalam modal pembelian bahan baku yang nantinya akan dipisah kembali. Jika dikalikan 2 juta dalam waktu 1 minggu akan mendapatkan pendapatan sebesar 14 juta. Berdasarkan hasil aspek keuangan tadi, penghasilan per hari belum tentu sama seperti yang dihitung di data di atas. Bisa saja lebih atau kurang jika mengalami kerugian penjualan. Data tersebut dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan per hari oleh kedai cepat saji tersebut. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh Ahmad Ghazali. Kepada Teguh Ahmad Ghazali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ahmad Ghazali. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya, aspek lingkungan. Dari sebagai aspek lingkungan, ayam Kobana sendiri sebenarnya cukup bersih untuk mengelola suatu usaha makanan. Mereka memproduksi bahan mentah dari rumah pemilik dan tinggal menggorengnya di kedai ayam tersebut. Jadi tidak terlalu banyak limbah yang dibuang ke sungai atau tidak adanya imbalan bekas produksi tersebut yang mencemari lingkungan. Mereka sendiri sudah mengelola bahannya dari rumah si pemilik dan tidak memproduksi dan menjualnya. Maka dari itu, untuk dari segi lingkungan, tempat usaha ini bisa dikatakan layak. Aspek juridis dan legalitas. Usaha ayam Kobana sendiri sudah memiliki perizinan atas usaha yang didirikan karena sudah bertahun-tahun lamanya SUP atau surat izin usaha penjualan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan sudah menjadi pemilikan owner tersebut sendiri. Jadi usaha ayam Kobana ini bersifat legal karena sudah bersertifikat halal juga. Kesimpulan, yang pertama, perencanaan yang dijalankan oleh ayam Kobana Kota Padang Panjang ini sudah cukup baik. Selanjutnya, perorganisasian yang dijalankan oleh ayam Kobana Kota Padang Panjang ini menggunakan organisasi di mana pimpinan yang mengukur karyawan dalam pembagian produksi. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan ayam Kobana ini cukup baik karena pemilik sudah melakukan penyediaan bahan mentah, proses produksi sudah optimal dalam memenuhi secara konsumen. Pemasaran sudah dapat ditanggulangi. Sarannya diharapkan produksi ayam Kobana ini dapat berjalan seperti ini terus, sehingga tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan dari studi kelayakan usaha yang kami presentasikan tadi, yaitu perencanaan yang dijalankan oleh ayam Kobana di Kota Padang Panjang ini sudah cukup baik.
Yang kedua, pengorganisasian yang dijalankan oleh Ayam Cubana Kota Parangpanjang ini menggunakan organisasi di mana pimpinannya mengatur karyawan dalam pembagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan yang ketiga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Ayam Cubana ini sudah cukup baik karena pemilik sudah melakukan penyediaan bahan mentah. Proses produksi sudah optimal dalam memenuhi selera konsumen. Pemasaran sudah dapat ditanggulangi. Dan untuk saran yaitu diharapkan produksi ayam Cubana ini dapat berjalan seperti ini terus sehingga tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Baik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.